Bersamaan dengan itu, kelompok Ciol yang juga telah berhasil keluar terus berusaha pergi menjauhi asrama. Namun siapa sangka tiba-tiba satu makhluk meresahkan datang menyerang sehingga membuat mereka terguling di sana. Untung saja hal itu dapat ditangani dengan cepat, namun mereka belum dapat bernafas dengan tenang karena menyadari bahwa Soyeon terluka sangat parah saat ini. Seketika mereka pun berencana untuk pergi ke markas militer agar Soyeon segera mendapatkan perawatan. Namun Hura menegaskan bahwa mereka tak akan bisa tiba di sana karena jarak yang begitu jauh. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian terdekat sementara waktu. Dan setelah perjuangan yang panjang, Letnan Lee pun berhasil membawa anak didiknya ke markas. Namun Yu Jeong dan lainnya merasa cemas karena menyadari bahwa Chi Yeol dan lainnya tidak berada di sana. Letnan Lee yang tak mau hanya berdiam diri pun segera pergi menemui pimpinan meminta izin untuk melakukan pencarian. Namun tentu saja hal itu ditolak dengan tegas karena di luar sangatlah berbahaya. Bahkan Kapten Lee juga diminta untuk melupakan mereka karena pimpinan militer ini sangat yakin bahwa semua anak didik Kapten Lee telah mati di luar sana. Won Bin yang mengetahui rencana Letnan Lee pun tak tinggal diam dan mulai datang menemui seorang pria pemandu jalan untuk membangun kedekatan di antara mereka. Rumus SKSD, sok kenal sok dekat, digunakan Won Bin dengan sangat baik. Sampai akhirnya di saat pria itu lengah, ia mulai mengambil kunci dan langsung memberikannya kepada Letnan Lee agar dapat segera pergi mencari Jeol dan lainnya di luar sana. Bahkan pada saat itu Deok Jong yang tak sengaja mendengar perbincangan mereka juga langsung mengajak anggota lainnya untuk turut serta dalam pencarian. Yang siapa sangka dengan situasi seperti ini chemistry mereka mulai terbentuk untuk berjuang bersama. Bahkan Ilha yang tadinya acuh tak acuh terhadap anggota lainnya kini juga terlihat begitu bersemangat untuk ikut serta bersama mereka. Sementara itu setelah melakukan penyusuran yang cukup panjang, akhirnya Jeol dan lainnya berhasil menemukan sebuah rumah untuk berlindung. Merasa keadaan Soyeon semakin parah, mereka langsung mulai berpencar berharap dapat menemukan obat-obatan dan sedikit makanan di sana. Untuk itu mereka terus menyusuri setiap sudut ruangan dan siapa sangka Junhee si gadis culun tak sengaja menemukan sebuah makanan dan tak memberitahu anggota lainnya. Hingga ketika semua tengah sibuk menangani Soyeon, diam-diam ia mulai pergi menjauh untuk menikmati makanan itu seorang diri, yang padahal teman-teman lainnya juga sangat kelaparan. Dan di saat Jeol dan lainnya tengah sibuk mencari cara untuk membawa Soyeon pergi, tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan terdengarnya jeritan Junhee yang ternyata 괜찮아? 괜찮아. Hingga siapa sangka di tengah-tengah ketegangan ini tanpa sengaja mereka menyadari ada bekas makanan di mulut Junhee yang tentu saja membuat mereka semua sangat marah. Junhee pun merasa sangat bersalah atas keegoisan yang telah ia lakukan, terlebih lagi karena dirinya lah makhluk meresahkan itu datang menyerang. Namun Jeol tak memperdulikan hal itu dan meminta mereka untuk mengurangi suara karena ia sangat yakin bahwa makhluk meresahkan bergerak melalui pendengaran yang tajam. Hingga di malam harinya Yu Jeong, Hura dan Jeol yang pergi memeriksa keadaan Soyeon benar-benar terkejut melihat kondisinya semakin memburuk. Untuk itu Jeol berencana memberitahu teman-teman lainnya agar dapat segera membawanya pergi dari tempat ini. Hura pun sempat melarang karena makhluk meresahkan yang masih berada di sekitar mereka. Namun Jeol tak peduli lagi karena jika tidak Soyeon akan mati. Maka dari itu Jeol segera bergegas menemui teman-teman lainnya untuk memberitahu keadaan Soyeon saat ini. Tak lupa ia juga mengajak mereka untuk segera pergi melalui jendela agar tak memancing makhluk-makhluk meresahkan yang datang menyerang mereka. Bahkan Jeol sampai nekat pergi ke garasi untuk mengambil sebuah alat pemotong demi keberhasilan rencana ini. Namun tiba-tiba 어떻게 된 거야? 무슨
얘들아. Tak mau terjebak dalam situasi ini, Yongshin pun mempunyai sebuah ide cemerlang di mana mereka akan memutar sebuah film untuk mengalihkan perhatian agar mereka dapat segera keluar dengan tenang. Untuk itu, Tai pun mulai mengawasi keadaan sekitar agar mereka dapat pergi mengambil kunci dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun siapa sangka di tengah ketegangan mereka tiba-tiba makhluk meresahkan mulai sadar dan langsung berbalik arah, sehingga Taiman dan satu rekan lainnya harus berjuang keras di sana. Untung saja mereka berhasil menemukan kunci dengan cepat dan berniat untuk langsung pergi meninggalkan tempat ini. Namun sialnya Hura yang berniat untuk pergi dengan cepat baru menyadari bahwa dirinya tak bisa mengemudi, dan bahkan di tengah-tengah ketegangan mereka kunci juga sampai terjatuh. Aduh bro, apakah harus seripuh ini kah? Tinggal saset-saset gitu loh. Tak tahan dengan situasi ini, Yongshin pun menegaskan bahwa salah satu dari mereka harus pergi mengalihkan perhatian, hingga akhirnya mereka mulai membuat undian untuk memutuskan siapa yang akan melakukannya. Hura yang keluar menjadi kandidat pun terlihat sangat ketakutan, sampai akhirnya Jeongso merelakan diri untuk melakukan tugas berbahaya ini. Di sisi lain, Letnan Lee dan lainnya pun sangat terkejut melihat keadaan kota yang sudah kacau balau tak lagi berpenghuni. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya mereka pun berhasil tiba di lokasi mobil yang ditinggalkan oleh kelompok Jiyeol. Melihat mobil itu telah hancur, tentu membuat mereka merasa semakin cemas, hingga tiba-tiba makhluk-makhluk meresahkan datang menyerang dan kini Jeongso pun terus membuat kegaduhan agar makhluk-makhluk meresahkan datang ke arahnya. Untuk itu Jun Hee terus berusaha mengambil kunci dan bergegas membawa mereka pergi meninggalkan tempat ini. Jeongso yang melihat mereka pergi menjauh pun sangat kecewa dan bergegas pergi mencari jalannya sendiri. Namun sebenarnya mereka tak benar-benar pergi, karena mereka hanya mencari tempat yang sedikit lebih aman dan berharap Jeongso segera datang menyusul ke lokasi mereka saat ini. Siapa sangka dalam momen itu mereka juga menyadari bahwa Hura telah menghilang, karena ternyata meski terkenal nakal, Hura tak mau meninggalkan Jeongso seorang diri dan langsung melumpuhkan makhluk-makhluk yang berusaha menyerang untuk membawanya pergi. Tentu saja Jeongso sangat terkejut atas kedatangannya, hingga tiba-tiba perhatian mereka kembali terpecah dengan kemunculan Letnan Lee yang sedari tadi mencari keberadaan mereka. Akhirnya mereka pun kembali berkumpul menjadi satu dan Letnan Lee bergegas membawa mereka pergi ke kamp militer agar mendapat perlindungan yang baik. Hingga setibanya di sana, Won Bin yang telah lama menunggu pun sangat senang menyambut kedatangan mereka. Siapa sangka kedatangan Letnan Lee sempat disambut dengan kemarahan besar dari pimpinan karena dianggap telah membangkang. Namun untung saja Letnan Lee berhasil menyelamatkan mereka, sehingga pimpinan mau memaafkannya untuk mengapresiasi keberaniannya tersebut. Seiring berjalannya waktu dengan apa yang telah mereka lewati bersama, akhirnya Letnan Lee meresmikan status mereka sebagai anggota. Meski semula mereka semua merasa terbebani dengan kekacauan ini, namun sepertinya saat ini mereka terlihat senang dengan seragam baru yang mereka kenakan. Untuk itu Jiyeol pun kembali mendokumentasikan setiap keluh kesah dan kesenangan yang telah mereka lewati bersama. Soyeon yang sudah kembali pulih pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat bersalah karena sempat membuat mereka dalam bahaya. Tentu mereka semua sama sekali tak merasa keberatan akan hal itu, dan bahkan pada kesempatan kali ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa solidaritas mereka semakin terbangun dan saling melengkapi satu sama lain. Namun kesenangan itu sepertinya tak akan bertahan lama, karena saat ini pimpinan tengah mengadakan sebuah pertemuan khusus di mana salah satu ajudannya melapor bahwa telah berhasil
berhasil membersihkan 20% bola-bola asing yang tersebar. Namun hal itu bukan pencapaian yang baik karena mereka kehilangan 50% pasukan sebagai gantinya. Bahkan ia juga menambahkan bahwa bola-bola saat ini sangat mendominasi di perkotaan sehingga pimpinan langsung meminta Letnan Lee untuk membawa anggota barunya mengatasi masalah ini. Tentu saja hal itu membuat Letnan Lee sangat resah, namun mau bagaimana lagi ia juga tak mempunyai wewenang untuk menolak tugas yang diberikan dan hanya bisa menyemangati mereka untuk berjuang bersama. Dengan apa yang Letnan Lee katakan, mereka pun terlihat sangat cemas dan mulai membayangkan kengerian apalagi yang akan mereka lewati. Bahkan diam-diam pimpinan juga telah memberikan surat wasiat agar siswa-siswi kita dapat meninggalkan pesan sebelum benar-benar pergi. Letnan Lee yang tak mau anak didiknya cemas pun meminta Won Bin untuk menyembunyikannya. Namun siapa sangka diam-diam Yu Jeong telah mendengar perbincangan mereka dan langsung membagikan surat itu kepada anggota lainnya, yang tentu saja membuat mereka sangat ketakutan di sana. Letnan Lee yang menyadari surat wasiat telah menghilang pun sadar bahwa siswa-siswi telah mengetahui kengerian apa yang akan mereka lewati. Untuk itu, ia pun mengajak Won Bin memeriksa keadaan mereka dan juga memintanya untuk menyiapkan makan malam bersama agar mereka dapat sedikit melupakan semua masalah ini. Lihatlah Cuk, meskipun canggung, baru kali ini saya dapat melihat mereka tertawa lepas bersama. 넌 그냥 누가 먹는 걸로 몰라. 야! Di pagi harinya mereka pun bersiap untuk bergegas. Namun sebelum itu Letnan Lee mulai menunjuk satu persatu dari mereka untuk menempati posisi pertahanan. Bahkan Letnan Lee juga memberikan sebuah alat pendeteksi bola-bola meresahkan agar mereka semakin waspada. Namun meskipun begitu, ia sangat berharap agar siswa-siswinya terus berjuang keras dan tak terlalu menggantungkan hidup akan adanya alat tersebut. Setelah penyusunan strategi yang dilakukan, mereka pun mulai bergerak menuju titik lokasi yang telah ditentukan. Hingga perjalanan mereka terhenti dengan adanya beberapa mobil memblokade jalan yang membuat mereka harus turun dan melakukan penyusuran secara langsung. Siapa sangka pada momen itu alat pendeteksi pemberian Letnan Lee terus mengeluarkan sinyal yang ternyata ada banyak sekali makhluk meresahkan yang berada tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Dengan itu Letnan Lee meminta mereka bergerak secara perlahan hingga terlintaslah sebuah rencana untuk membantai mereka. Dan meski telah berhasil membasmi semua makhluk yang terdeteksi radar, namun Letnan Lee tetap meminta mereka melakukan penyusuran lebih dalam untuk membantai semua yang tersisa. Sementara itu Letnan Lee dan beberapa anggota lainnya juga tak mau berdiam diri hingga tiba-tiba terdengar suara rintihan dari sebuah pintu yang ternyata wanita muda itu terluka cukup parah dan sangat trauma, seperti baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Hingga setelah berhasil menemukan dua orang lainnya yang tersisa, Kapten Lee memutuskan untuk membawa mereka pergi memeriksa tempat yang sempat menjadi markas mereka. 생존자는 Setelah selesai menyusuri tempat itu, Letnan Lee mulai menanyakan apa yang telah terjadi sebenarnya. What happened ayah naon mbak? Wanita itu belum menjelaskan bahwa pemimpin kelompok mereka tega pergi meninggalkan semua anggota ketika kekacauan berlangsung. Bahkan wanita trauma yang bernama Yonse itu juga seperti sangat tak menyukai Letnan Lee karena ia mengira semua pemimpin sama saja seperti pemimpinnya dulu. Hingga di malam harinya ketika semua tengah berkumpul untuk menikmati makan malam bersama, tiba-tiba Yonse berhasil
beranjak pergi menjauhi mereka. Yu Jeong yang penasaran pun segera mengikutinya, yang siapa sangka ia berniat mengakhiri hidup karena merasa sudah tak sanggup lagi menjalani kenyataan yang pahit ini. Letnan Lee menyadari hal itu. Ia segera datang mendekat untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba Yeonsi langsung melepas tembakan dan 어디야? 김한빈. mereka pun terdiam melihat kejadian itu hingga Letnan Lee mendekati Won Bin dan melihat luka yang cukup parah setelah berusaha melindunginya. Untung saja setelah mendapat perawatan yang baik, Won Bin masih dapat diselamatkan dan tentu saja membuat mereka sangat senang. Bahkan pada saat itu Won Bin juga meminta Letnan Lee untuk tidak membalas perbuatan Yeonsi karena ia sadar betul bahwa wanita itu hanya dirundung ketakutan dan kegalauan. Dengan semua kejadian itu, Letnan Lee pun kembali mengumpulkan mereka semua dan memberitahu bahwa mereka akan kembali ke pos militer karena dirinya tak lagi dapat memastikan keamanan di tempat ini. Seketika mereka pun mencemaskan nasib Letnan Lee atas keputusan ini karena dengan gagalnya sebuah misi sudah pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Di sela-sela perbincangan mereka, diam-diam Soyeon datang mendekati Letnan Lee untuk menyampaikan perasaan yang sudah lama ia simpan sampai saat ini. Dan 사실 저 사실은 그 소대장님 할 말이 뭔데? 아니에요. 주무세요. sementara itu Nara dan Chiyol yang tengah terjaga tiba-tiba melihat sebuah bola yang seperti ingin berkomunikasi dengan mereka. Untuk itu mereka pun bergegas pergi memberitahu Letnan Lee dan lainnya, hingga Letnan Lee berasumsi bahwa makhluk asing itu tengah mengumpulkan informasi sebelum melakukan penyerangan. Seketika wanita asing itu pun memberitahu bahwa dirinya pernah mendengar informasi akan ada sebuah penampungan kecil yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Namun meskipun begitu, Letnan Lee tetap berniat untuk membawa mereka kembali ke markas karena dirinya benar-benar tak mau lagi membuat keselamatan mereka terancam. Namun siapa sangka jiwa patriot siswa-siswi Tadika Mesra kita telah terbentuk dan terus memohon agar misi tetap berlanjut karena saat ini hanya merekalah yang dapat bertindak jika hal buruk benar-benar terjadi. Mendengar hal itu, Letnan Lee pun sangat terkejut karena ia benar-benar tak menyangka anak didiknya yang lemah gemulai telah mempunyai keberanian seperti apa yang ia harapkan. Di keesokan harinya mereka pun benar-benar kembali dikumpulkan dengan Letnan Lee yang memberitahu bahwa mereka akan menggunakan Universitas Maesong sebagai titik lokasi penghancuran dan gedung-gedung Selbong sebagai titik yang aman. Maka dari itu ia langsung meminta mereka untuk merakit dinamit dan bergegas pergi menjalankan tugas-tugas mereka saat ini. Tak lupa juga ia meminta beberapa anak didiknya untuk membangkitkan sumber tenaga agar mereka dapat mengawasi semua sudut ruangan dengan mudah. Hingga Nara yang tengah berada di atas gedung pun melihat bola-bola mulai melakukan pergerakan, sehingga Sochil yang juga berada di sana langsung memberitahu Letnan Lee akan hal ini. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat cemas karena pemasangan bahan-bahan peledak yang belum selesai sepenuhnya. Hingga Letnan Lee pun bergegas meminta Yosin untuk menghidupkan alarm memancing makhluk-makhluk meresahkan datang ke arah mereka. Benar saja, seketika ribuan makhluk itu datang mendekat dengan sangat cepat dan seperti yang kita lihat bahwa pemasangan bahan peledak belum benar-benar selesai sehingga membuat mereka sangat cemas di sana. Letnan Lee sebagai pemimpin kelompok pun datang meminta mereka untuk segera pergi, sementara dirinya akan menyelesaikan pemasangan bahan peledak demi keberhasilan rencana mereka saat ini. Soyeon yang menyimpan perasaan lebih terhadap Letnan Lee pun tak rela meninggalkannya sendiri di sana. Namun pria pemberani kita tetap menyuruh mereka semua untuk segera pergi karena situasi benar-benar darurat saat ini. 안 갈래요. 뭐가 이렇게 많아? 저기다 원료. Sementara itu, setelah memastikan semua bahan peledak terpasang, Letnan Lee berniat untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun sepertinya semua sudah terlambat karena makhluk-makhluk itu mulai memasuki gedung sehingga ia harus berjuang keras di sana.
Won Bin dan kelompoknya telah tiba di gedung pun segera meminta Chiyol untuk mengaktifkan bahan-bahan peledak dan menunggu aba-aba dari Letnan Lee untuk benar-benar meledakkannya. Hingga setelah perbincangan dramatis itu berlangsung, Letnan Lee mengatakan bahwa dirinya sudah sangat bangga dengan semua perjuangan mereka dan kembali meminta Won Bin untuk segera meledakkan gedung. Dan 제발 빨리 나와요. 비켜, 김원빈. 어차피 난 여기서 명령이야. 그러니까 제발 빨리 나와요. 미안하다. 너희들 덕분에 서울시켜 폭파 실시한다.